Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Agustin, CGP Angkatan 9 dari SMA Aliza Batu. Kali ini akan membahas demonstrasi kontekstual budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian, kita akan membahas pengertian masing-masing langkah-langkah dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, guru akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikutnya akan ada beberapa kasus yang akan saya praktekkan menggunakan proses segitiga restitusi. Kasus 1. Marah dan tidak bisa menahan emosi. Kegiatan pembelajaran sudah dimulai. Murid-murid sudah berada di kelas untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, Ririn belum terlihat berada di kelas. Ketika pelajaran sudah dimulai, Ririn datang dengan terengah-engah. Oleh karena kejadian itu, salah satu temannya meneriakinya dan mengatakan bahwa Ririn adalah si tukang terlambat. Namun, Ririn marah-marah sehingga terlibat adu mulut dengan temannya tersebut. Berikut ini skenario kegiatan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Halo Ririn, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah hari ini Ririn baik-baik saja Ustazah. Ustazah ingin bertanya, menurut Ririn, apakah kegiatan yang kamu lakukan dari teman-teman tadi di kelas ini benar? Saya rasa kegiatan saya itu memang kegiatan yang tepat Ustazah saat itu. Ya Ririn, semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan itu sangat manusiawi. Kalau Ustazah ada di posisimu, mungkin Ustazah juga akan melakukan hal yang sama. Tapi dengan kejadian tadi, sepertinya kamu sangat marah. Iya Ustazah, saya sangat marah. Saya tidak senang dikatakan si tukang terlambat. Padahal saya sudah menyiapkan semuanya. Tapi memang ketika mau berangkat sekolah, tadi saya harus menjemur baju terlebih dahulu. Ustazah tahu, marah dari kesal hal yang manusiawi. Ririn juga harus mempertahankan diri jika mengalami hal yang tidak disukai menimpa diri. Akan tetapi, bukankah ada cara lain yang lebih efektif untuk menyalurkan hal tersebut? Iya Ustazah, saya tahu saya tidak seharusnya terlepasan seperti tadi. Nah, kalau begitu, berarti Ririn ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti apa? Iya Ustazah, saya saling menghormati dan tidak berkata kotor adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Lantas, apakah Ririn meyakini dan setuju terhadap keyakinan kelas tersebut? Saya meyakininya Ustazah, benar-benar meyakininya.
perbuatan saya tadi semata-mata memang karena saya emosi dan saya tidak bisa menahan diri. Saya minta maaf ya Ustazah. Nah, Ririn sudah mengambil sikap yang tepat dengan meminta maaf kepada Ustazah. Akan tetapi, apakah ada hal lain yang perlu Ririn lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Ya Ustazah, saya rasa saya tidak harus meminta maaf dengan Ustazah saja, tetapi saya harus juga meminta maaf dengan teman-teman di kelas. Masya Allah, Ririn, berbesar hati dan mengakui kesalahan adalah suatu perbuatan yang mulia dan kesatria. Selanjutnya, apa yang akan Ririn lakukan jika kamu sedang marah? Alhamdulillah untuk saat ini rasa marah Ririn sudah hilang, karena sejujurnya Ustazah, saya itu belum bisa mengatur waktu antara berangkat sekolah dan menjemput baju. Dan mulai besok saya akan memperbaikinya dan mengatur waktu lebih baik lagi. Dan saya tidak perlu marah karena diolok-olok si tukang terlambat. Tentunya saya juga harus bersabar karena apapun yang teman-teman saya lakukan pasti ada alasannya. Seperti halnya saya yang melakukan segala sesuatu karena ada alasannya. Alhamdulillah, Ririn, jika memang itu yang Ririn rasakan, insya Allah Ririn akan menjadi pribadi yang lebih baik jika senantiasa bisa berbesar hati dan sabar. Insya Allah Ustazah juga akan bekerjasama dengan pengasuh dan orang tua agar terus mengingatkan Ririn untuk bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa lebih sabar dalam menyikapi peristiwa yang dialami. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya Ririn, kelas 12 SMA Al-Iza. Saya berterima kasih sekali kepada Ustazah Alifia. Tadi saya sudah diajak diskusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi setelah diskusi tadi, saya bisa belajar untuk lebih bersabar lagi. Dan saya harus meminta maaf jika saya salah. Kasus kedua. Terlambat datang ke sekolah. Waktu itu kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Murid-murid sudah belajar. Akan tetapi Ani sering datang terlambat dan banyak ketinggalan pelajaran. Berikut ini skenario kegiatan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Halo Ani, apa kabar? Ani, Ustazah mendapat laporan dari guru tiga. Katanya kamu sering terlambat datang. Ya, Menurut Ani, apakah itu perbuatan yang benar? Ya, Ani, berbuat salah memang suatu hal yang manusiawi. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya di kemudian hari. Setuju, Ani? saya setuju. Oke, dengan kejadian tadi, sepertinya Ani punya alasan kenapa selalu datang terlambat. Ya, jadi sebenarnya saya itu salah karena saya harus dulu. Jadi habis dari yang dia, saya nggak bisa langsung ke kelas. Dan sebenarnya saya bisa sih malam hari, cuman saya suka juga. Ani tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita atau tidak? Pertanyaannya sekarang, apakah Ani meyakini dan setuju terhadap keyakinan kelas tersebut? saya setuju. Saya tahu saya salah karena terlambat dan itu sesuai sama yang Menurut Ani, apakah datang ke sekolah tepat waktu itu penting? harus penting. Karena kita harus waktu dan memanfaatkan waktu yang mungkin tidak terlalu di Masya Allah Ani, benar sekali nak. Menghargai waktu akan membuat kita bisa lebih pandai mengatur waktu dan membuat pekerjaan kita bisa dilaksanakan dengan baik, tidak menumpuk dan bisa diselesaikan sesuai rencana yang sudah kita susun, dan pastinya bisa melatih rasa kepedulian. Ya, saya insya Allah saya berjanji di tempat waktu lagi dan tidak akan terlambat. Alhamdulillah, sikap yang Ani pilih itu sudah tepat. Ani berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selanjutnya, apa yang akan Ani lakukan agar Ani tidak terlambat lagi?
Saya akan mengatur waktu saya terus, dan saya juga nggak akan berlagi waktu malam, dan saya pasti bisa jemur tanpa harus datang ke kelas terlambat. Baik, Ani, alhamdulillah Ani sudah menemukan solusinya. Selanjutnya, Ustazah akan menghubungi pengasuh dan orang tua agar bisa berkomunikasi lebih lanjut dan selalu mengingatkan Ani agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya, sama-sama Ani. Ya, Nama saya Ani dari kelas 11. Alhamdulillah, terima kasih Sada karena sudah dibantu dalam menyelesaikan masalah saya dan diberi solusi. Saya berjanji untuk tidak akan datang ke kelas terlambat lagi, dan saya juga berkomitmen untuk malam hari nggak akan ngobrol lagi sama teman-teman kamar biar bisa jemur di malam hari, dan setelah TM dengan dia saya bisa langsung ke kelas. Terima kasih. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai demonstrasi kontekstual, budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.